Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian roh yang punya jasad, yang tidak punya jasad, yang mulia, yang belum mulia. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahi nurun ala nurihi. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafsi wa adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatu min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Bismillahi nurun ala nurin. Inna wa nusuki, inni wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Ya mujaibas sa'ilin. Ya sami' ya basar. Ya basir, ya sami'. Ya waliya nasir, ya salam. Amin. Kita ingin merenung lagi bahwa dalam diri kasar ini ada namanya alam ruh. Alam ruh, alam alam rohani, alam ruh. Alam ruh yang sangat besar, sangat luas dan sangat dalam. Di situ ada Ruhul Kudus yang sangat dalam, yang sangat halus, yang sangat lembut. Ada namanya Ruhul Kudus, roh suci, nurani suci, roh idafah. Kalau kita lihat, alam roh ini berlapis-lapis, berlapis-lapis sampai kedalaman yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Ada di situ Ruhul Kudus yang sangat lembut, yang sangat tipis. Itulah kesempurnaan dari Allah, Ruhul Kudus. Itulah yang dituju dari disebut alam ruh, roh yang dimaksud adalah Ruhul Kudus. Alam yang paling sekecil-kecilnya, tapi seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Disitulah rahasia Allah. Disitulah rahasia diri manusia ini. Rahasia diri kita di sana letaknya. Dan rahasia Allah di sana letaknya. Dia adalah roh idafah kepada Allah. Dia dekat sekali dengan Allah, membawa sifat yang sempurna dari Allah. Jadi alam roh ini, dalam tubuh ini, ya alam yang kekal. Alamnya alam yang kekal. Alam ruh. Dia ada dalam diri kita ini. Semua makhluk roh berlalang di alam ini. Apakah lapisan pertama di roh ini, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, lapisan ketujuh, katakan. Di lapisan ketujuh, Ruhul Kudus yang beridafah dengan Allah tidak tersentuh oleh sekalian ruh lain. Walaupun di dalam alam yang sama, alam roh. Alam roh ini bisa berlalang, menongkrong semua roh-roh mulia, bisa nongkrong semua roh-roh jahat, roh-roh yang tidak baik. Katakan itu iblis, setan, jin, makhluk-makhluk roh lain yang jahat. Sekali makhluk-makhluk halus yang jahat bisa berlalu lalang dari lapisan pertama ini, dari roh itu. Sampai ke lapisan yang keenam, dia berlalu lalang. Dia nongkrong, dia bermain, bersanda gurau,
mempengaruhi, mencoba berinteraksi untuk menghalangi gerak daripada Ruhul Kudus, Ruh Suci ini. Yang Baitullah ini, ya, kalbul mu'minin Baitullah, Ruh Suci itu kalbul mu'minin Baitullah, yang terjaga, terpelihara kesuciannya. Ya, molekul paling kecil dari Allah. Sangat kecil, molekul kecil dari Allah. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku. Jadi, inilah Ruhul Kudus ini untuk menjadi raja dalam tubuh halus dan tubuh kasar ini, saudara. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku. Dia haruslah melaksanakan perintah Allah. Wajib mengikut perintah Allah. Wajib mengikut perintah Allah. Wajib mengikuti sifat-sifat Allah. Dia sudah ada diberikan oleh Allah. Dia mentaati akan Asmaul Husna. Mentaati zikir-zikir, ratusan zikir-zikir. Itu adalah makanannya. Adalah makanan dan minumannya. Selalu berzikir. Yang ratusan ini. Boleh kita pilih dari ratusan zikir-zikir itu, mana yang lezat, mana makanan yang lezatnya, mana yang menengah, mana yang di bawah. Boleh diamalkan oleh Ruhul Kudus ini. Boleh oleh suci ini. Oleh nurani suci ini. Yang paling kecil tapi luas dan dalam dan besar. Nah, inilah jadi Baitullah. Nah, ini setelah dia bisa menjadi Baitullah, bisa dia tempat Allah bersemayam, kekuasaannya bersemayam, karena dia bisa menunggallah dengan dirinya Allah, dengan af'al Allah, dengan zatnya Allah, dengan sifatnya Allah, dengan af'al Allah. Ini yang kita beri kekuatan terus, menyambung setiap saat, setiap detik, memproses Allah dengan Ruh Kudus ini selalu berproses di alam roh ini. Bagi orang yang selalu melakukan ratusan zikir ini, wirid ini, kalau mengerti dengan hakikat dan makrifatnya. Jadi yang di dalam dada ini, dalam jasad ini, Allah memandang yang di dalam dada, di dalam kulub, di dalam hati, dalam kulub. Di dalam kulub ada roh, alam roh. Dalam alam roh, lapisan-lapisan sampai ke lapisan yang ke-7. Ini pendapat saya, renung saya begitu. Ada Ruhul Kudus, idafah kepada Allah. Inilah misteri yang membawa manusia menjadi manusia super. Dalam hidup, dalam mulai dia dihidupkan sebagai insan, dia bisa menjadi super, amat super, mendekati dekat dengan Allah. Istilah itu macam-macam ya, menunggal, katanya menunggal itu kita tak lepas itu. Kita yang penting dekat diri dengan Allah, karena bagian dari dirinya, ditiupkan oleh dirinya. Berarti kalau ditiupkan berarti kemudian disempurnakan oleh Allah dengan segala zat sifat asma af'alnya. Kawan-kawanku, mari kita renung-renungkanlah ini. Dia sejak dia diciptakan sebagai Ruhul Kudus, sebagai hidup di alam roh, dalam diri manusia alam roh, dia dikekalkan sampai ke dunia, dari dunia sampai ke hijrah ke alam barzah, hijrah lagi ke alam mahsyar, hijrah lagi ke surga atau ke neraka, hijrah lagi ke sisi Allah. Namanya itu sejak dia ciptakan hidup dalam hayatullah, hidup mengikuti zat Allah, mengikuti sifat Allah, mengikuti nama-nama Allah, mengikuti af'al Allah, isi Ruhul Kudus ini. Inilah kerja orang-orang yang sufi, kerja orang sufi, orang tasawuf, memantapkan setiap saat, yaitu hidup dalam hayatullah. Aneh. Mau jadi orang biasa, mau jadi orang luar biasa, mau jadi orang amat luar biasa, marilah ini kita masak. Kita masak 24 jam dunia ini, kita masakin terus. Berbaring, berdiri, tidur, duduk, lagi bernapas ya. Kecek Nabi Khidir, wali kulli la ilaha illallah fi kulli lamhati wa nafsi
ma wasi'ahu ilmullah. Setiap mengalir darah, setiap napas bergerak, setiap kejap mata, sepanjang ilmu Allah, dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini visi hidupnya, visi hidup hayatullah, visi utama di dalam hidup yang kekal abadi sejak diciptakan sampai kepada hari yang saya sebut tadi. Dia hijrah, bukan mati. Dia hijrah, dia tidak pernah mati lagi. Yang ada di dalam kalbu ini, yang ada di dalam hati ini. Innallaha yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah tidak memandang apa bentuk rupa kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum, apa yang dalam dada. Alam roh, alam rohani, alam hati nurani, alam kalbu gaib, alam ruh. Dia kosong alam tu, kosong tapi ada. Dia kosong di pandang mata, tapi ada di dalam tiada itu. Dia kosong, tapi ada dalam kosong itu ada. Ada dia Ruhul Kudus. Penuh dengan kemuliaan, wahai saudara-saudaraku. Penuh dalam kemuliaan, keadilan, kebenaran, penuh dengan kasih sayang. Terangkat oleh para ulama, 99 asma Allah ada di sana. Ada jamal, ada kamal, ada jamal, ada kamal, ada kahar. Lengkap. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ini kalau kita lihat alam roh. Sekarang kita berangkat alam jasad. Alam jasad ini kita waktu lalu kita sebut, yaitu intinya yang selalu berhubungan dengan Ruhul Kudus, jiwa dan akal. Ya, jiwa dan akal dalam jiwa. Jiwa. Ada nama jiwa dan tubuh ini jiwa. Jiwa ini ada akal abstrak. Ya, membias kepada otak jadi pintar baik dan pintar buruk. Yang akal ini, di alam akal gaib terakhir daripada tubuh jasad. Tubuh jasad ini berlapis-lapis pula kalau menurut hemat saya, menurut penghayatan diri saya. Jadi tubuh kasar ini juga berlapis-lapis. Bisakah melihat bawang itu, bawang merah? Berlapis-lapis. Dibuka itu lapis itu berlapis-lapis sampai kepada inti, sampai kepada habis dibuka di kulit semua. Ada nilai bawang itu tidak pernah berubah. Bawang ini bawang merah. Bawang merah itu ini. Yang baunya itu hanya ada rasa lagi. Yang rasa ini abstrak, itu akal dalam jiwa. Akal di alam akal ini, di alam lapisan terakhir, yang paling tinggi lapisan di alam jasad ini, di sana juga bergentayangan sekalian makhluk jahat, makhluk baik, sekalian nafsu amarah, lawamah, nafsu subu'iyah, nafsu saitaniyah bergentayangan. Juga ada nafsu radiyah, nafsu mutmainnah, nafsu kamaliyah, bergentayangan. Jadi ada 3 nafsu ada yang bergentayangan di sekitar akal. Ada 4 nafsu amarah, lawamah, semuanya juga bergentayangan di dalam lapisan ini, di dalam tubuh kasar ini. Ya, tapi dia abstrak. Dia sangat abstraksi. Hanya rasa. Akal itu rasa, abstraksi. Dia yang akal tadi yang mengenamping, yang lalu lalang di akal ini, ya nafsu itu. Nafsu radiyah ada, nafsu mutmainnah ada, nafsu radiyah ada, nafsu amarah ada, nafsu sayyi'ah, nafsu saitaniyah itu ada berlalang. Ya berlalang
antara hati roh, antara Roh Kudus ke jiwa, ke akal, itu selalu digentayangi, didekati, dilulalangi oleh nongkronglah makhluk-makhluk baik dan buruk ini, saudara-saudaraku. Jadi ini yang perlu kita kupas terus dari dalam hidup hayatullah, hidup dalam hayatullah. Memang ini tunggal antara tubuh halus dengan tubuh kasar, bagaimana tunggal. Roh akal ini tunggal dengan Rohul Kudus, Rohul Suci ini. Jadi tunggal. Rohul Kudus ini raja di dalam ketunggalan ini. Dia yang raja dari sekalian raja yang ada di alam otak, di alam jasad, di alam roh. Dia adalah raja, sebenarnya raja. La ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa di dalam ketunggalan diri saya ini selain daripada Allah. Hanya yang adanya lah kuasa Allah. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Jadi dalam diri kita perjuangan interaksi dari sekalian makhluk-makhluk di alam akal, di alam rohani selalu berinteraksi. Itu seluruh makan sejak jasad diciptakan di sana. Karena penciptaan itu sudah membawa bibit-bibit, sudah membawa bibit-bibit dari sperma dan ovum itu sudah membawa bibit baik dan buruk. Setelah dia jadi manusia, jadi insan kamil, setelah dia akal balik, dia mulai dihitung baik buruknya, pahala dan tidak berpahala, dosa dan tidak berdosa dihitung. Tubuh kasar ini, inilah perlu kita roh kita suci, jasmani kita suci. Rohul Kudus suci, tubuh kasar suci, tapi setelah akal balik jadi kotor. Datang Ruhul Kudus, datang jiwa jasad dari Allah, dari Allah juga dalam keadaan suci, tapi setelah dalam perjalanan tajalli Allah ini kita mulai berdosa. Makanan-makanan sperma dan ovum itu sudah mengandung bibit-bibit dosa, hawa-hawa dosa, sudah membawa hawa nafsu. Ini di kejadian tubuh kasar ini, inilah yang selalu banyak dosa, yang selalu bermain terus dengan makhluk-makhluk jahat, dengan nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu rebutan antara nafsu baik dengan nafsu buruk, selalu bergentayangan, berinteraksi di dalam kepala, di dalam diri. Inilah yang perjuangan kita. Hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan. Berjuang, berpegang teguh kepada Allah. Allahu samad, Allah tanpa bergantung. Kita berjuang. Dulu suci, sekarang mari kita sucikan diri ini, roh. Alam roh kita sucikan, alam akal kita, alam jasad kita, alam jiwa kita, jiwa roh, jiwa jasad ini, roh dengan jiwa, dia berdampingan, dia menyatu. Jadi menunggal di sini. Mana yang paling kuat? Yang jadi raja, Ruhul Kudus. Lepas Ruhul Kudus ini, maka kita lupa diri, lupa akal sehat. Jadi akal tidak sadar. Betapa banyaknya kita lihat akal ini tidak sadar, tidak mau berpikir, tidak mau meningkatkan daya pikir, tidak mau menganalisa, tidak mau membaca yang tersirat, tersirek, yang tersuruh dan tergaib. Karena akal ini dikotomi, dikendalikan oleh hawa nafsu dan dikendalikan oleh makhluk-makhluk jahat dan oleh makanan-makanan yang ciptakan
makanan-makanan yang didapatkan Superma dan Ovum itu, nah itu sudah ada hawa-hawanya. Inilah namanya di dunia ini, mata'ul ghurur, tipu daya, mata'ul ghurur, lahun la'ibun, permainan semata, permainan semata, tipu daya nih. Ini betapa prihatinnya kita bila kepala ini, otak tidak sadar ini dibiarkan terus tidak sadar, akan rugilah manusia. Dia rugi diri dengan waktu yang diberikan untuk dirinya. Berlalu waktu, berlalulah diri, tak akan kembali lagi. Hancurlah dunia ini hanya sebagai ujian datang dari Allah, kemudian menunggal di dunia ini, kemudian mensucikan diri, berpegang teguhlah kepada Allah, kenalilah diri dan Allah, kembalilah berada dalam hayatullah agar kita suci. Yang kita sejak kita diciptakan, hidup kita hayatullah, hendaknya hayatullah hidup kita. Bahwa setiap detik, setiap gerak kita dilihat Allah, dia dipandang Allah, direkam Allah semuanya. Akan kita pertanggungjawabkan diri kita ini, kita pertanggungjawabkan jiwa kita, anggota tubuh kasar kita, akan kita pertanggungjawabkan rohani kita jika dia terbelenggu masuk dalam penjara dunia penuh tipu daya ini, terpenjara oleh sandiwara ini, akan dibersihkan, akan dipertanyai nanti semuanya. Inilah pikiran-pikiran kita hidup dalam hayatullah. Marilah kita hidup dalam hayatullah. Lain halnya dengan hayatun nas. Itu tidak dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tertidur, dalam keadaan tidak sadar, tertidur, hanya penuh mimpi, ya, hanya penuh mimpi dan khayalan yang dipermainkan oleh makhluk-makhluk jahat dan hawa nafsu. Demikian saudara-saudara, kawan-kawanku yang tercinta, sahabat-sahabatku yang tercinta. Inilah pikiran-pikiran kita agar kita datang suci, hidup dalam hayatullah. Di dunia bisa mensucikan diri, kemudian hijrah dengan suci, hijrah juga dalam hayatullah, hijrah ke alam barzah dalam keadaan suci, dari alam barzah pindah ke mahsyar dalam keadaan suci, pindah ke surga dalam keadaan suci, tetap dalam hayatullah. Jadi sekali hayatullah, tetap dalam hayatullah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.